Hai Sobat BPJN, welcome to podcast BPJN DKI Jakarta, Jawa Barat. Selamat datang kembali dan akhirnya ketemu lagi nih sama Aya. Dan kali ini kita ketemu dengan dua wajah baru ya di Balai 6 DKI Jakarta, Jawa Barat. Selamat siang untuk Bapak Wila dan juga Bapak Vidi. Ya, Selamat siang. Nah, kali ini ada wajah-wajah baru nih ya yang akhirnya tampil di podcast BPJN. Dan Aya mau ngobrol-ngobrol nih Pak untuk Bapak Wila Octavian dulu terlebih dahulu nih. Sebelum Bapak akhirnya menjadi Kepala Balai di DKI Jakarta, Jawa Barat, sebelumnya Bapak bertugas di mana nih Pak? Makasih Mbak Aya. Saya kebetulan sebelum ditugaskan di Balai, itu tugasnya di pusat, di Direktorat SSPJJ singkatannya, Sistem Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan. Saya tugaskan sebagai Kasubdit SPAN, Sistem Strategi Program dan Anggaran. Kurang lebih 3 tahun saya di sana, terus sebelumnya saya pernah juga ditugaskan sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Umum di Sekretariat Ditjen Bina Marga. Kemudian sebelumnya saya sebagai Kepala Bidang Perencanaan di Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Surabaya waktu itu. Mungkin itu terakhir saya mungkin di Surabaya saya 1,5 tahun, di Setijen 2,5 tahun, di terakhir itu 3 tahun. Oke, baru sampai akhirnya pindah ke Balai 6 sini ya Pak. Oke. Nah kalau untuk Bapak Vidi nih sebelum menjadi Satker untuk mengurus proyek Cisumdawu ini sebelumnya di bagian mana Pak? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya tahun 2020 bertugas sebagai Kepala Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan di Provinsi Sumatera Utara di Medan. Jauh ya Pak pindahnya ke sini ya. Sebelumnya lagi tahun 2019 saya bertugas di Kepala Satuan Kerja Perencanaan Pengawasan juga, tapi di Provinsi Riau. Oke. Jadi sudah tugas keluar Pulau Jawa juga ya saya. Dan akhirnya pindah ke sini ya. Sebelumnya saya juga pernah di Cisumdawu. Oh sebelumnya di Cisumdawu. Tahun 2013. 2013. Sampai 2014 itu sebagai PPK Perencanaan dan Pengawasan. Di Cisumdawu. Dan sekarang bertemu lagi di Cisumdawu ya Pak. Lagi. Dan sekarang kan kita sedang ada di interchange-nya ya, di interchange di Cisumdawu sendiri. Nah, kalau untuk sebelumnya kan katanya ada Menteri PU ya Pak yang sudah datang untuk pengecekan proyek Cisumdawu sendiri. Ada nggak sih Pak harapan yang saat itu disampaikan oleh Menteri PU mengenai proyek ini? Saya waktu Pak Menteri kesini kan masih di Jakarta ya, tapi ya kita kan update info. Memang saya mendapat informasi Pak Menteri menargetkan seluruh Cisumdawu ini selesainya di awal 2022 atau akhir 2021. Cuman kan Cisumdawu itu kan ada beberapa seksi ya, ada seksi 1 sampai 6. Nah yang ditugaskan dibangun oleh pemerintah melalui APBN itu hanya seksi 1, seksi 2. Nah seksi 1, seksi 2 itu sekarang progresnya sudah sekitar 85% dan 89%. Itu kira-kira tadi harapan Pak Menteri memang menugaskan ke kita gimana caranya supaya bisa selesai di akhir tahun ini. Jadi memang kita harus bahu-membahu nih, karena lahan ini dibebaskan oleh ada satker lahan ya di Bina Marga juga, tapi anggarannya itu dari eleman, ada yang dari dana talangan tanah. Nah ini yang lagi kita koordinasikan, karena melibatkan juga Kementerian Agraria, ada masyarakat dan banyak. Mungkin nanti detailnya Pak Pidi bisa cerita. Ini secara umum kita punya PR berat selain progres tadi ya baru 85 sama 89 mau ngebut tapi masih ada kendala lahan. Jadi memang harus dua-duanya kita selesaikan ya, konstruksinya maupun lahannya. Nah, mungkin Pak Pidi ya bisa nambahin. Mungkin bisa diperjelas oleh Pak Vidi nih mengenai proyek ini tersebut sudah berapa persen nih Pak sejauh ini, apalagi kan harus diselesaikan di tahun ini ya. Baik, terima kasih. Jadi Cisumdawu seksi 1 itu pendanaannya menggunakan loan Cina. Walaupun APBN tapi kita menggunakan bantuan luar negeri, loan Cina dari Ceksim. Itu kita nyebutnya fase 3. Fase 3. Lalu kalau Cisumdawu seksi 2 pendanaannya juga dari loan Cina itu menggunakan fase 2. Terkait dengan panjang penanganan untuk Cisumdawu seksi 1 itu hampir 10,7 km. Lalu untuk yang seksi 2 10,57 km. Terkait dengan progres tadi disampaikan Pak Kepala Balai, untuk seksi 1 itu progresnya 85%.
dan progres lahannya itu 98%. Oke. Untuk seksi 2 progresnya sudah lebih maju, dia 89%. Tapi lahannya juga mendekati 99%, 98% juga. Ini yang masih menjadi kendala utama. Jadi tapi kendalanya cukup banyak ya. Karena pembangunan ini kan satu, kita bersinggungan langsung dengan lalu lintas yang tidak boleh mati. Contoh di sini ya, lalu lintasnya sangat padat. Mulai dari pagi sampai malam tidak ada jedanya. Ini juga tantangan tersendiri karena dalam beberapa sequence pekerjaan kami harus menyetop lalu lintas. Contoh di depan kita ini ada pembangunan dulu pengangkatan steel box girder. Itu kita mengganggu lalu lintas, kita harus stop lalu lintas yang ada di jalan tol hampir kurang lebih sekitar 3 jam. Tapi berdasarkan hasil survei dan analisa, kita melakukannya itu satu di hari kerja dan juga waktunya setelah jam 12 malam sampai dengan jam 4 pagi. Dan juga itu juga setelah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, pihak jasa marga selaku operator jalan tol dan juga dinas perhubungan. Jadi tantangannya yang utama adalah lahan yang sedang berproses sambil membangun. Yang kedua, kita harus tetap melayani lalu lintas. Yang ketiga juga waktunya sangat kita bilang ketat lah. Karena memang untuk proyek sebesar ini dengan waktu yang sangat singkat ini dibutuhkan tetap menjaga mutu yang harus tetap dijaga gitu. Tidak boleh asal kerjanya selesai tapi nanti mutunya juga tidak bisa sesuai dengan spesifikasi yang ada di dalam kontrak. Oke, nah kalau itu kan ada beberapa kesulitan ya Pak ya, mulai dari lalu lintas yang tetap harus dijalankan, terus juga memang kesulitan lahan sendiri. Nah katanya nih Pak, interchange Cileunyi ini adalah salah satu simpang susun yang cukup rumit juga desainnya. Nah itu apakah jadi kendala juga dalam pembangunan interchange ini dan juga Cisumdawu itu sendiri? Baik, terkait dengan simpang susun Cileunyi, ini pembangunannya kita menggunakan lahan existing sebagian. Jadi tantangannya adalah kita harus memindahkan traffic yang sudah ada ke interchange itu sendiri dengan beberapa tahapan. Jadi untuk pembangunan ini kita sequence-nya ada 3 tahap. Tahap 1 adalah memindahkan lalu lintas yang akan keluar dari jalan tol Purbalenyi menuju ke Bandung, Cibiru, menuju ke Jatinangor, Sumedang, dan menuju ke arah Garut dan Tasik. Nah ini kita lakukan itu di awal bulan Mei. Jadi setelah Lebaran kita pindahkan lalu lintasnya yang tadinya menggunakan akses keluar langsung ke intersection Cileunyi, itu kita langsung pindahkan ke interchange kita yang sudah kita bangun. Lalu tahap kedua adalah memindahkan lalu lintas yang mau masuk jalan tol. Jadi mau masuk jalan tol juga kita pindahkan lalu lintasnya menggunakan interchange yang kita bangun ini, struktur jembatan dengan 10 toll gate itu pada bulan Juli. Baru nanti yang ketiga adalah memindahkan seluruh kegiatan atau menyambungkan jalan tol Purbalenyi dengan Cisumdawu sehingga lalu lintas yang ingin ke arah Cirebon, yang ke arah Kertajati bisa langsung menggunakan jalan tol Cisumdawu menggunakan main road-nya jalan tol. Nah Pak, ini untuk Bapak Wilan dan juga Bapak Vidi ya, karena Bapak sudah bekerja ke sana kemari nih Pak, sudah berpindah-pindah tempat cukup banyak. Ada perbedaan yang cukup signifikan nggak sih Pak antara pembangunan interchange Cileunyi ini atau mungkin dengan Cisumdawunya atau bahkan dengan fase-fase tertentunya aja gitu, interchange 1 dengan fase yang kedua, ada perbedaan yang cukup signifikan nggak Pak? Ya oke, makasih Mbak Ya. Jadi pembangunan jalan tol Cisumdawu ini kan tadi yang saya cerita seksi 1 sampai 6, yang kita bangunkan seksi 1 hanya 2 aja. Nah seksi 1 salah satu yang cukup rumit tadi dijelaskan Pak Pilih interchange ini karena harus bekerja di ruas traffic yang sedang berjalan gitu kan. Nah kalau di seksi 2 itu ada yang saya cerita ada tunnel tuh bedanya. Ya intinya gini, kalau jalan tol itu kadang-kadang kita lihat direfleksikan dari harga satuan ya. Kalau tinggi itu pasti ada apa di dalamnya. Makanya kalau Cisumdawu
selain tadi ada tunnel, karena juga melewati perkampungan itu ada overpass, ada underpass yang melintang di jalan tol. Nah, secara umum seperti itu. Alhamdulillah rasanya di Cisumdawu tidak ketemu tanah lunak sehingga kita lebih kalau nggak gali ya nimbun gitu ya. Kalau yang nggak bisa dipotong ya tadi ada tunnel. Kira-kira seperti itu sih ininya. Mungkin yang berhadapan dengan lalu lintas hanya di interchange aja. Kalau di sana kan lahan kosong, sisanya lahan kosong. Itu murni engineering aja, sama bagaimana pembebasan tanahnya. Itu yang dihadapi problemnya. Nah itu kalau itu menurut Bapak Wilan. Nah menurut Bapak Vidi nih, dari berbagai macam strategi pembangunan Pak, ada perbedaan yang cukup signifikan nggak dengan strategi ketika membangun Cisumdawu dan juga dengan membangun daerah-daerah lainnya yang Bapak sempat kerjakan ya Pak? Baik. Biasanya jalan tol ini spesifik, kalau nggak di kota biasanya dibangun di luar kota gitu ya. Jadi kalau di kota biasanya kita bermain dengan teknologi struktur beton atau baja gitu ya. Lalu di luar kota itu pekerjaan galian timbunan tanah. Tapi Cisumdawu ini sangat unik karena dia menghubungkan kota Bandung dengan kota Sumedang ya. Untuk seksi 1, seksi 2 itu melalui daerah perbukitan. Jadi kita cukup lengkap dari sisi struktur. Tadi seperti Pak Wilan jelaskan, kita ada pekerjaan twin tunnel dengan panjang 472 meter. Lalu kita juga ada jembatan, baik jembatan di seksi 1 maupun di seksi 2. Lalu kita ada pekerjaan interchange, yang biasanya interchange ini sejajar atau at grade atau di atas tanah. Ini kita interchange-nya berbentuk jembatan. Jadi kita lebih tinggi dari jalannya. Nah ini juga jadi kombinasi ini yang membuat Cisumdawu unik dan juga pekerjaan galian timbunannya bukan pekerjaan sederhana. Contohnya kita ada pekerjaan timbunan sampai dengan ketinggian 40 meter. Sehingga perkuatannya memerlukan pekerjaan bore pile, geotextile yang memerlukan pekerjaan yang kita bilang itu harus teliti. Karena jalan ini kita desain untuk kondisi 100 tahun ya. Dan juga untuk pekerjaan galian. Pekerjaan galiannya nggak cuma 5 meter, tapi kita ada yang sampai 80 meter yang kita gali. Nah, kenapa waktu itu dipilih teknologi tunnel? Karena di daerah tersebut pekerjaan galiannya bisa mencapai 80 dan 90 meter. Sehingga pekerjaan tunnel ini satu dari sisi lingkungan itu lebih baik karena kita tidak mengganggu habitat atau ekosistem di atasnya. Jadi yang kita hanya ganggu adalah pembuatan tunnelnya itu sendiri gitu loh. Jadi itu juga salah satu teknologi yang kita bilang pembangunan yang berkelanjutan kalau sekarang bahasanya. Berarti gitu. memang untuk pembangunan ini banyak sekali strategi dan juga teknologi khusus ya Pak ya, yang pastinya berbeda dengan pembangunan-pembangunan lainnya. Nah, ini kan kali ini Bapak Wilan dan juga Bapak Vidi dipertemukan nih di Balai 6 DKI Jakarta Jawa Barat, dan baru dipertemukan ternyata sudah mulai melakukan pekerjaan untuk zona integritas nih Pak ya. Nah, bagaimana nih kerjasamanya untuk tetap bisa berdedikasi tinggi untuk masyarakat dan juga tetap melakukan tugasnya sebaik mungkin agar tetap ada di zona integritas nih Pak? Ya. Bahaya. Jadi kebetulan saya memang baru 2 hari ya ngantor di Balai DKI Jakarta Jabar ini, tapi memang kami kemarin sudah melakukan rapat koordinasi dengan semua jajaran balai. Kami juga dilaporkan bahwa Balai DKI Jakarta Jabar ini sekarang sedang tahap penilaian zona integritas. Tapi intinya gini, kalau zona integritas itu yang paling utama itu pelayanan ya. Pelayanan itu bisa ke masyarakat atau ke mitra ya. Nah, cuman tidak cukup hanya kita punya jiwa pelayanan, mungkin budaya anti korupsi, budaya anti penyuapan, itu tidak cukup. Jadi harus ada parameter-parameternya, makanya itu harus diukur. Nah, salah satunya kita harus membuat SOP gitu ya. Misalnya pelayanan itu kita harus melayani dengan baik. Baik itu ukurannya setiap orang beda ya. Jadi kita ukur dengan waktu nih. Kalau kita, karena Balai Pelaksanaan Jalan ini salah satunya ditugaskan melalui Permen 20 itu melayani juga perizinan ya, perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan, kemudian ada penyewaan alat berat, kemudian ada juga pengujian kelaikan AMP dan sebagainya. Nah itu
harus diukur waktunya. Jadi bukan hanya pelayanan baik, tapi diukur. Misalnya melakukan perizinan, itu berapa hari harus sudah keluar izinnya. Kalau misalnya ada persyaratan yang kurang, jangan kita lempar-lempar kemana-kemana. Yang kurangnya kita kasih tahu di mana harus menghubungi dan sebagainya. Jadi memang tadi ya, zona integritas itu harus melekat pada semua orang balai ya, sampai dari bawah sampai atas. Cuman kita usahakan itu kita ukur parameternya. Nah ini nanti sama kalau di Pak Pidi di Satker itu tentunya tadi pelayanannya itu ada mitra. Nah itu dengan mitra terus setara ya. Kalau ada istilahnya ada kewajiban, ada tanggung jawab. Nah di samping itu mungkin ada keterbukaan informasi. Nah itu sama, keterbukaan informasi juga tidak semua informasi itu harus kita buka ke publik karena ada juga yang sifatnya rahasia. Contoh, kalau kita lelang itu yang namanya harga satuan ya OE itu yang rinciannya itu rahasia, tapi yang umumnya boleh. Itu sih sebetulnya. Jadi yang kita akan coba terapkan atau kita canangkan ke teman-teman di Balai Besar Prakerja Nasional DKI Jakarta Jabar tadi ya, bahwa kita punya jiwa melayani, kemudian kita mengembangkan budaya anti korupsi gitu ya, tidak ada pungli dan sebagainya, tapi itu harus kita ukur melalui SOP-SOP yang berlaku. Nanti tentunya berlaku di semua jajaran balai. Oke, berarti itu menjadi salah satu strategi untuk ada di tahap terakhir nih Pak penilaian zona integritas ya di Menpan 2021. Jadi semoga bisa mendapatkan predikat WBK ya Pak ya. Nah, kalau misalnya untuk Cisumdawu ini sendiri nih Pak, kan tadi ada beberapa kendala. Nah, tapi kalau misalnya harapan-harapan tersendiri nih dari Bapak Wilan dan juga Bapak Fidi mengenai pembangunan ini, apalagi dengan beberapa kendala yang tadi, dan juga ini kan sudah mau selesai nih Pak ya, sudah hampir mau rampung nih. Ada harapan-harapan tertentu nggak Pak untuk pembangunan dan juga untuk masyarakat itu sendiri ketika proyek ini sudah selesai dan sudah bisa digunakan oleh masyarakat secara sempurna? Ya, kalau harapannya tentu kami bisa menyelesaikan tugas sesuai dengan target Pak Menteri ya. Selesai akhir Desember ini, jalan tol yang kita bangun ini bermanfaat juga buat masyarakat. Jadi nanti harapan kita jalan tolnya digunakan. Tapi secara sistem jaringan jalan, memang ini salah satu yang menghubungkan utara selatan Jawa ya. Jadi penghubung nih. Jadi kalau kita lihat, baik itu di setiap pulau ya, baik Sumatera, Jawa, selalu yang dibangun jalan itu, jaringan jalannya itu yang dekat ke pantai dulu. Jadi kita ada Pantura kan, tapi dari Pantura ke selatan itu, selama ini kan hanya dilayani misalnya di Jawa Barat, dari Purwakarta ke bawah lewat Cipularang. Sudah bagus di sisi barat, tapi di sisi ke timur itu belum ada kan, yang lewat jalan tol. Kalau sekarang mau ke utara kita masih lewat tadi Sumedang, ke Cirebon gitu ya. Nah kalau nanti dengan adanya Cisumdawu ini kita kalau mau ke arah utara ya lewat sini jauh lebih cepat. Tentunya itu dari sisi akses ya. Di luar itu juga kita tahu ada Bandara Kertajati di sana. Jadi orang Bandung nanti kalau mau terbang ya lewat Bandara Kertajati bisa lebih cepat. Tentunya nanti kalau jalan tol ini jadi, Bandara Hussein itu mungkin bisa diaktifkan secara terbatas atau mungkin dinonaktifkan. Kita fokus mengembangkan Kertajati yang lebih besar lagi. Nah, buat masyarakat sih tentunya untuk menghubungkan ini itu dari masyarakat. Tapi tentunya kalau tujuan kita utama bangun jalan itu selain melayani manusia gitu juga utamanya untuk logistik sebetulnya. Untuk logistik, untuk ekonomi. Nah, jadi PR kita adalah menghubungkan di Jawa itu utara selatan ya. Nanti di Jawa Tengah sudah ada juga dari Semarang ke Jogja gitu kan. Itu ke Solo ya, udah ada. Nah, di kita belum nih. Ini mungkin salah satunya Cisumdawu ini. Mungkin itu Mbak ya. Itu kalau dari Bapak Wilan. Kalau dari Pak Fidi nih harapannya Pak selain untuk masyarakat dan juga untuk pembangunan ini sendiri apa Pak? Baik, yang pertama terkait dengan pembangunan, harapan kami yang bekerja di lapangan adalah kami bisa menyelesaikan proyek Cisumdawu seksi 1 dan seksi 2 tepat waktu, tepat mutu, dan juga tepat biaya. Jadi semoga ini kan pendanaannya menggunakan pinjaman. Semoga pinjaman ini juga bermanfaat buat masyarakat dan juga akuntabilitasnya juga terjaga. Karena juga kita tidak mau membangun jalan yang cepat rusak, mutunya tidak baik gitu ya. Terus terkait dengan masyarakat, yang kami selalu jaga dan harapkan adalah satu, pembangunan ini walaupun untuk masyarakat pada akhirnya, tapi dalam proses membangunnya jangan sampai membuat satu kemacetan bertambah. Jadi kami selalu berharap bagaimana caranya
tetap membangun dengan cepat, tapi juga macetnya tidak bertambah. Terus kedua juga kami harapkan dengan beroperasinya nanti jalan tol Cisumdawu, pergerakan tadi manusia atau orang atau barang tidak hanya melulu ke arah Jakarta, tapi juga dari Bandung ini bisa ke arah Jawa Tengah, ke arah Cirebon, ini menjadi lebih cepat. Ini juga yang akan membuat jalan tol Cisumdawu ini sudah dinanti-nanti oleh warga Jawa Barat khususnya ya, dan warga sepulau Jawa lah pada umumnya. Nah itu dia Sobat BPJN, bincang-bincang seru antara Ayah, Bapak Wilan dan juga Bapak Vidi nih mengenai pembangunan Cisumdawu dan juga interchange Cileunyi ini ya Pak ya. Terima kasih banyak Bapak Wilan, Bapak Vidi, seru sekali ngobrolnya. Semoga selalu ada di zona integritas ya Pak ya. Semoga sukses selalu dan sehat pastinya. Karena kesehatannya Pak jadi nomor 1 kali ini ya Pak ya. Sama-sama, salam sehat juga terima Pak kasih Ayah. banyak Pak. Itu dia Sobat BPJN bincang-bincang seru kali ini yang pastinya ada di interchange Cileunyi dan juga pembangunan Cisumdawu. Nantikan podcast lainnya di Balai 6 DKI Jakarta Jawa Barat. Jadi jangan lupa ya di subscribe dan di like. Thank you. See you.